sendiri. Sedangkan cloud computing yang sekarang lagi tren itu biasanya lebih sering dipakai untuk startup-startup kayak gitu, yang tidak ingin repot gitu dan tidak ingin big investment di awal kayak gitu ya. Contohnya ada GCP atau Google Cloud Platform, and then ada AWS atau Amazon Web Service, ada Azure, ada banyak gitu ya, macam-macam. Kemudian kita juga nyobain ya banyak praktek gitu terkait querying gitu. Salah satunya sintaks-sintaks yang udah kita pelajari itu terkait select, where, distinct, dan limit gitu teman-teman. Gitu mungkin sedikit recap dari yang pertemuan sebelumnya. Kemudian saya di sini pengen apa ya, di teman-teman sini boleh minta reaction-nya yang udah ngerjain tugasnya atau yang praktis 1, karena kita nggak ngobrolin praktis 2 ya, kita ngobrolin praktis 1 aja. Di sini udah ada yang tadi kan udah dibahas juga sama Pak Budianto ya, terkait yang udah mengumpulkan. Di sini ada yang udah ngumpulkan, yang udah hadir. Boleh minta reaction-nya teman-teman? Belum ada di sini? Belum hadir? Yang belum mengumpulkan, yang sudah mengumpulkan? Belum ada kah? Atau nggak tahu cara reaction? Cara reaction ada di bawah ya, di fiturnya itu, ada nggak sih? Ada di Atau nggak bawah ada di? itu di fitur Ada ya? reaction Tuh ada. ada. Kasih jempol aja. Coba kasih Ada jempol. yang udah ngumpulin? Silakan, boleh kasih jempol teman-teman. Wahyu kayaknya udah ngumpulin. Wahyu udah ngumpulin gitu kan. Kayaknya rata-rata yang Wahyu. di dalam ini udah pada ngumpul nih Mas Budi. Baik, oke. Boleh deh Wahyu aja kali ya. Wahyu boleh minta tolong untuk mungkin ceritain sedikit proses gimana apa ya, step by step-nya mengerjakan task yang ini gitu. Terus mungkin Wahyu juga bisa ceritain gimana querying-nya, terus kenapa nge-query-nya seperti itu untuk menjawab pertanyaan berikut. Boleh deh. Silakan mungkin. Give applause dulu teman-teman. Ayo Wahyu, Wahyu. Boleh? Halo. Mas, mungkin Prasetyo bisa? Prasetyo Saputra. Atau Prasetyo boleh, Prasetyo. Nah, Boleh. karena saya lihat di sini ada. Ada Prasetyo? Bentar. Halo? Adakah? Ada. Prasetyo ada di sini. Suaranya mana? Prasetyo. Ayo Prasetyo. Ayo, udah ngumpul kan? Prasetyo udah ngumpul. Bapak di sini ada ngecek. Prasetyo udah ngumpul. Atau siapa nih? Ini saya sebutkan udah ngumpul ya Mas ya. Ada Boleh, boleh Pak. Jirhan Apandi udah ngumpul. Jirhan Apandi udah ngumpul. Oh, di Prasetyo lagi di luar, jadi tidak ini ya, tidak dapat presentasi jaringan lag. Oh, Mungkin Jirhan boleh? boleh. Kan bisa Boleh bantu. yang ready aja, boleh. Yang Jirhan bantu. Ayo. Yang ini Prasetyo ada, Tasya pun ada, Tasya udah selesai, Peri ada, Atika. Oke, Atika kayaknya udah selesai juga nih. Iya, boleh. Atika, boleh Atika. Atika, Imam. Atika, coba open kamera dulu dah semuanya dulu. Nih, open kamera dulu berada di mana ini? Pada malu-malu kayaknya Pak. Ini kenapa nih kalau nggak ada yang bersuara nih, ada apa? Kan pada ngumpul loh. Halo, halo. Ya, Oh, ada. Wahyu tuh ada Pak, ready. Boleh, Wayu? Pada ngumpul ya tadi ya?
Belum lagi, Pak. Nah, kan belum dia Wahyu lagi. Tadi ada yang ngumpul 2 orang ya tadi ya. Ini yang ngumpul itu saya lihat di sini ada ini ya Makmur. Nah, oke, Makmur nih biasanya dia bisa presentasi dan ngomong deh ya. Makmur gimana Makmur? Makmur Wijaya. Biasanya kalau Makmur biasanya dia kerja duluan gitu kan. Makmur? Hmm, Ini saya coba cek di sini ya. Ada ini siapa yang pakai laptop? Nih, saya bintang nih. Kita praktek nih. Saya cek di sini yang udah ngumpulin ya. Atau bentar Mas yang udah ini ya, biar cek semuanya ya. Saya coba share Boleh, dulu ya boleh, Mas Pak. ya. Coba di Oh, stop. boleh, boleh. Saya Ah, stop biar dulu saya ya. share dulu. Baik. Biar saya share ya. Yang udah ngumpulin ya. Yang udah ngumpulin itu ini. Yang udah ngumpulin di kelas B-nya itu ada Zirhan. Nampak ya Mas ya? Ada Boleh, Atika. kalau nggak langsung aja, Pak, result ininya, result tasnya boleh di show aja. Jadi nanti teman-teman mungkin yang nggak pakai laptop langsung ceritain aja gimana step by stepnya. Nah, oke. Nih, saya panggil Zirhannya dulu. Bisa bantu? Nih Zirhan yang buat. Zirhan. Ini ada lagi. Zirhan laptop. Nah, oke ini siapa yang bisa ini? Ini udah ngumpul. Zirhan ada ngumpul. Atika, Ferry. Ferry ada Ferry. Halo, Tasya, Nurmia, Sulistia. Siap tuh ada di kelas A2-nya itu ada ini. Ada Armadan, Pritianik, Mulawi, Nora. Nah, Nora gimana Nora? Halo Nora. Halo. Ah, pada diam-diam nih. Oke, saya terakhir nih. Mungkin suaranya Makmur. Mungkin Makmur saya ambil di sini. Saya share show. Mungkin bisa jelaskan nih Makmur. Nih. Oke, coba diaktifkan ke suaranya Makmur. Ya, Pak. Oke, mungkin yang lain pada malu-malu ya. Nggak apa-apa. Berarti nggak berani mengerjakan tapi nggak berani gitu kan. Nggak berani speak up gitu kan. Ntar saya coba ini. Nampak ya, Makmur? Makmur? Nampak, Pak. Oke, coba Nampak, Pak. ceritakan. Apa tadi perintahnya tadi? Coba. Gimana, Makmur? Masih lihat soal dulu, Pak. Masih lihat soal. Sudah? Udah, Pak. Oke, coba ceritakan. Udah, Pak. Ya, boleh dari mana mulainya? Ya, Pak. Mulainya pertama di download dulu data penumpangnya Mhm, ke bentuk CSV, mhm, baru buka di BigQuery, masukkan dataset, mhm, kemudian diisi dataset yang ada. mhm, Di sini saya ngisi datasetnya yaitu Transjakarta. mhm, Kemudian create table. Create mhm, table kemudian memasukkan data data CFC-nya. Saya buat nama tabelnya itu bos. mhm, Di sini kan ada soalnya.
Soalnya apa saja jenis angkutan Transjakarta dan trayek yang digunakan masyarakat pada tahun 2019. Di sini saya buat di sini ada codingannya select one essential rider Transjakarta bus where the date between 2019 0101 and 2019 12 sampai 31. 2019 tanggal 1 bulan 1 sampai dengan 2019 bulan 12 tanggal 31. Di sini kan dia disuruhnya bulan ya kan. Jadi saya buat date. Hasilnya di situ ada 2179 data. Kemudian soal yang kedua yaitu kapan angkutan Transjakarta memiliki jumlah penumpang paling banyak dari data jumlah 5 teratas, apakah berada di bulan yang sama? Soal nomor 2. Ya. Lupa. Ya. Terus? Itu saya buat. Maaf Pak, codingannya lagi apa? Cari codingannya. Ya nggak apa-apa. Ini suara siapa nih? Oh ini. Di situ kan ada select, date, max jumlah penumpang, S jumlah penumpang terbanyak. Di sini kan select date-nya itu menampilkan data bulan dengan jumlah penumpang ya, di mana di sini max itu kegunaan jumlah teratas, penumpang jumlah teratas. S itu maksudnya itu dari jumlah penumpang ini untuk yang teratasnya menjadi jumlah penumpang terbanyak. One essential rider 37 Transjakarta bus group by jumlah penumpang terus group by ini untuk menampilkan datanya. Limitnya itu limit 5. Ada di sini kan katanya soalnya apakah dari data 5 teratas apakah berada di bulan yang sama? Di situ tidak, berbeda bulan. Soal yang ketiga yaitu sebutkan ada berapa banyak trayek yang diawali dengan ST. Di sini kan select distinct trayek from essential rider Transjakarta bus where trayek like ST. Di sini ada select distinctnya trayek, baru where trayek like ST. Gunaan where like ini kan untuk menampilkan data dengan nama ST yang pertama, yaitu ada 16 data yang menggunakan ST. Oke. Sudah? Sudah apa? Makmur? Oke, terima kasih. Kita kasih plus ke kawan-kawan Makmur ini. Ya, saya stop share-nya. Kita kasih plus ya. Kita kasih reaction jempol ya. Terus. Oke. Oke, kita kasih jempol. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Pak Wildan-nya. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang berbeda nggak? Boleh raise hand aja. Cara apa ya? Cara yang dikerjakan sama teman-teman ada yang berbeda nggak? Atau hasilnya ada yang berbeda nggak teman-teman? Atau hasilnya sama semua kayak Makmur? Atau ada cara querying-nya yang berbeda gitu atau jawabannya beda gitu teman-teman?
Nggak ada? Sama semua? Atau gimana nih? Oke, oke. Good job by the way buat Makmur. Cuman mungkin beberapa dari feedback dari saya itu secara keseluruhan udah nangkep banget ya. Eh, dari tasnya udah lumayan apa ya, udah bisa querying langsung, dari datanya udah berhasil dimasukkan gitu ya. Udah berhasil nge-query juga. Cuman mungkin kalau ada room for improvement ya, ada yang bisa diimprove. Khususnya di pertanyaan yang pertama, Makmur. Jadi pertanyaannya ada jenis angkutan Transjakarta dan trayek yang digunakan oleh masyarakat ya. Tadi date-nya udah oke, Makmur. Hanya saja tadi kayaknya masih bintang ya. Jadi seleknya masih bintang. Di sini pertanyaannya jenis angkutan. Jadi jawabannya harusnya distinct. Jadi pas seleknya select distinct dan si angkutannya kemudian select distinct trayek. Kayak gitu Makmur. Jadi kita coba ya query. Jadi query-nya select Boleh bintang dulu di-share aja aja, ya. Mas. Di-share dulu, Mas. Oh, Lupa. sorry, maaf bad. Kirain saya udah Sorry. share screen. Karena saya Mohon tadi maaf, yang mohon share maaf. tadi, kayaknya saya yang Oh nge-share. iya. Ya, makasih Pak. Makasih ininya. Remindernya. Oke. Ya, again tadi Makmur overall Makmur udah bisa masukin datanya, udah ya doing pretty well, pretty good job. Terus hanya saja itu tadi ya room for improvement-nya tadi Makmur di jawaban yang part satunya masih select-nya masih bintang, sedangkan pertanyaannya adalah jenis angkutan Transjakarta dan trayek kayak gitu. Jadi mungkin bisa kayak gini. From Transjakarta ya. Transjakarta bisa nggak? Transjakarta 2019 penumpang. Nah, kita cek dulu datanya kan kayak gini. Nah, di sini ada jenis. Jadi akan menjawab ketika nah kayak gini. Select distinct jenis karena pertanyaannya adalah apa saja jenis angkutan yang ada di 2019 karena ini kayaknya datanya memang 2019 semua. Jadi sebetulnya kayak gini pun udah works gitu ya. Jadi harusnya di sini ada berapa nih? Ini ada 10. Hanya ada 10 gitu, hanya ada 10 jenis apa namanya ini? Jenis angkutan Transjakarta kayak gitu. Sedangkan trayek kita ganti aja trayeknya. Gitu. Sedangkan trayek ini ada 376. Kayak gitu. Kalau tadi kan masih bintang ya, tapi ininya udah pakai filternya where ya di sini. Where that apa sih? Lupa nama where that ya, that doang. That between tadi 2019 0101 ya, betul sih. And 2019 1231 ya. Oh, tadi masih kayak gini sepertinya. Nah, 2179 kalau nggak salah jawabannya. Jadi ini masih data semuanya aja. Gitu. Jadi pertanyaannya kita pengen tahu apa saja jenis angkutan dan apa saja trayeknya gitu. Kalau mau juga kayak gini bisa nih. Distinct. Kalau mau gabungannya ya, jenis, trayek. Gitu aja. Jenis dan trayeknya ada 461. Jadi BRT Koridor 1, BRT Koridor 1 Blok M Kota gitu. Macam-macam kayak gitu. Ada angkutan wisata kemana, gitu. Itu yang Trans Jabodetabeknya. Kayak gitu, mungkin room for improvement-nya mudah-mudahan jadi bisa, oh iya ya harusnya kayak gini ya gitu. Bisa improve again. Yang untuk yang ini kayaknya udah cukup ya.
Walaupun sebetulnya bisa di order. Kita udah belajar order belum ya? Order by? Belum ya? Iya, kalau belum ya? order dia beda data, Pak. Iya. Ya ini kan tadi kapan angkutan Transjakarta tadi udah taruh. Tadi kan kayak gini ya. Tadi udah kapan ya? Berarti date sama jumlah penumpang. Max ya kalau nggak salah. Jumlah penumpang. Nah, kayak gini. Grup by-nya grup by 1. Nah, tadi bisa di order by 2 descending sebetulnya. Jadi kelihatan yang dari yang paling besar kayak gitu. Terus tadi udah limit 5 ya. Udah betul. Udah betul banget karena top 5 kita mau cari hanya top 5-nya. Hanya saja mungkin kita bisa di sini diurutkan. Nah, hanya saja ternyata ininya masih bentuk string, teman-teman sepertinya ya. Jadi ini belum bisa sepertinya belum bisa langsung max kayak gini. Kayaknya harus pakai int nggak ya? Max int atau cast as integer gitu ya. As total penumpang. Bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Ternyata nggak bisa. Di sini ada function lain kayaknya. Tapi kalau emang nggak bisa ya gini dulu aja. Tapi yang penting konsepnya udah dapet ya. Kayak gitu mungkin Makmur feedback-nya mudah-mudahan bisa ngebantu ya. Iya di sini tuh jumlah penumpangnya masih string, ini ada kesalahan importing juga kayaknya. Kayak gitu sih karena auto detect ya. Nggak apa-apa, tapi kurang lebih udah nangkep, berarti mudah-mudahan teman-teman yang lain juga kalau jawabannya sama ya room for improvement-nya sama berarti kayak gitu. Itu aja mungkin teman-teman terkait pembahasan untuk materi yang sebelumnya ya, kayak gitu. Makasih Makmur Wijaya again tadi udah sedikit bercerita dari temuannya, kayak gitu. Mungkin kita masuk dulu ke pertemuan yang berikutnya ya, pertemuan yang kedua tadi terkait SQL part 2, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk SQL part 2 di pertemuan kali ini teman-teman, kita akan membahas hal-hal berikut ya. Jadi kita lebih banyak ngobrolin SQL syntax sekarang. SQL syntaxnya ada ngobrolin apa? Ngobrolin agregat, ada max, min, sum, sama count. Kemudian ada grouping and order. Kemudian ada join, ada subquery, ada string, dan ada date. Kemudian kita lebih banyak exercising di pertemuan kali ini. Jadi teman-teman bisa again siapin laptopnya, kita sambil praktek bareng-bareng kayak gitu. Jadi pertama kita masuk dulu terkait agregasi. Agregasinya itu ada group by, order by, join, subquery, string, and string date ya. Di sini fungsi agregasi dulu, kita masuk ke fungsi agregasi. Fungsi agregasinya di sini itu sama kayak aplikasi Excel. Mungkin teman-teman udah familiar ya mainan Microsoft Excel gitu atau Google Sheet gitu ya, sama-sama digunakan untuk perhitungan gitu. Nah, terus perbedaannya apa ya biar bedain agregasi sama Excel? Nah, untuk fungsi agregasi itu digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai hasil suatu query menggunakan SQL gitu. Sedangkan Excel itu hanya nilai-nilai aja tanpa query. Jadi langsung sum nilainya gitu, nggak ada query-queryingnya. Jadi di sini sintaksnya di sini ada count, ada min, ada sum, ada max kayak gitu. Nah, max ini seperti tadi ya, Makmur juga udah mempraktekkan ya untuk mengerjakan soalnya gitu. Jadi max ini adalah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan nilai tertinggi dari sekumpulan record atau sekumpulan data atau raw data ya gitu. Jadi kita bisa menuliskan query-nya secara langsung menyebutkan kolomnya atau menggunakan sintaks as yang berarti alias dengan dua cara gitu.
untuk pembahasan topik ini, kita masih menggunakan project dan dataset yang sebelumnya, yaitu Superstore ya, dataset Superstore yang sales. Teman-teman kemarin juga udah pada masukin kan ya data Superstore. Boleh kita sambil cobain aja gitu ya, teman-teman. Kita masuk ke data Superstore ya, di sini. Sambil ngepraktekan yang max. Jadi kita lihat, untuk cara yang pertama ya, penulisannya menjadi seperti ini, kita bisa lihat tampilannya secara default. Nama kolomnya akan direset, jadi nama kolomnya F0 underscore gitu. Kita cobain aja ya, max order date. Select. Max order date. From PC SQL dot Superstore dot sales. Nah, kayak gini teman-teman. Dia akan memunculkan seperti ini ya hasilnya. Jadi dia akan di-rename nih, F0 kayak gitu, F0 underscore. Jadi max date-nya ini, order date-nya itu 2018-12-30. Jadi 30 Desember tahun 2018 ini datanya udah lama banget. Biasanya ini max order date ini biasanya dicek untuk apa ya, kalau di perusahaan yang biasa ya masih berlangsung gitu ya, itu refreshness of the data-nya. Jadi datanya update nggak sih? Ada transaksi di hari ini nggak sih? Kayak gitu. Karena kalau kayak gini, 2018 berarti ini di Desember ya, berarti di Januari 2019 pun udah nggak ada gitu transaksinya kalau kayak gitu. Makanya biasanya max order date biasanya dipakai untuk kayak gitu. In real business case ya, kayak gitu teman-teman. Kemudian ada cara kedua. Cara keduanya adalah menggunakan S max order data, misal kayak gitu ya. Maka hasilnya nama kolomnya nggak akan F0 underscore gitu, tapi hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan, max order data ini, nama kolomnya. Karena membingungkan ya, nanti kalau ada nama kolom ini apa, kolom F0 underscore gitu. Makanya kita pakai alias. Jadi S ini adalah aliasing nama kolomnya, supaya tidak membingungkan bagi orang-orang yang mendapatkan datanya. Tentu saja karena querying ini, teman-teman, kita kan kalau di real job ya, kita kan supporting, tim data itu supporting tim bisnis misalnya ya, membantu tim bisnis untuk pengolahan data gitu. Ketika kita kasih datanya ke tim bisnis, tapi kita nama kolomnya aja nggak jelas gitu, ini pasti tim yang kita bantu akan kebingungan gitu ya. Apa ini F0 underscore gitu. Apalagi mungkin teman-teman bisnis nggak semuanya ngerti query, jadi kita yang lebih mentranslate gitu, supaya teman-teman di divisi lain atau di tim lain itu lebih terbantu oleh data yang kita berikan kayak gitu teman-teman. Sampai sini dulu ada yang kesulitan nggak query terkait max order date? Max doang deh, max dari order date. Gimana teman-teman? Aman? Boleh kasih reaction-nya teman-teman kalau aman dan bisa dilanjut? Aman? Halo? Halo Bang. Bisa ya, aman ya, lanjut? Atau kesulitan nih? Coba cek dulu Bang. Boleh sambil dicobain aja ya. Alhamdulillah tuh 1. 2 aman. Nice. Ada lagi teman-teman? Atau yang kesulitan gitu sampai saat ini ada yang masih kesulitan dalam querying-nya? Teman-teman semuanya udah pada masuk kan ya datanya? Karena di pertemuan sebelumnya kita sama-sama masukin data Superstore dataset ya yang sales. Mas Wildan, Pak Wildan,
ini kan Ya. sebagai backup, mohon maaf saya potong dulu. Oh, Ini iya. backup, ini mau sebagai backup aja ya, gitu kan. Kita kan ini Zoom-nya udah habis durasinya, saya nggak tahu nih. Jadi Oke, kayaknya oke. kita pindah ke Meet aja. Ini kan saya udah record, tentunya untuk backup, untuk logbook gitu aja. Baik, Yang baik. selanjutnya nih lanjut nggak terputus lagi. Kita udah pakai Baik, baik. aja. Oke. Baik, boleh, Pak. Kita tutup dulu ya, semuanya boleh join ke Meet ya. Baik, baik. Pak, siapa? Oke, coba di ini saya foto dulu. Saya foto dulu untuk ini laporan saya di logbook ya. Karena ada ininya. Oke, coba dimunculkan wajahnya dulu nih. Mana nih wajah? Oke, dimunculkan wajahnya karena saya laporan ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya upload dulu. Karena ini untuk laporan logbook. Mohon maaf ya. Karena dia ada report untuk dilaporkan dulu. Oh enggak ini nggak sah nantinya. Ada buktinya. Jadi yang hadir hari ini akan diketahuan gitu. Oke. Sudah. Oke, kita tutup ya. Yang ini saya end. Saya join yang baru ya. Oke,